Oke, disclaimer, aku belum baca soalnya, jadi jangan berharap aku bisa lancar ngerjainnya ya. Dan aku juga belum sempat belajar, jadi kita cobain aja lah. Sebisa apa. Kalau bisa bantu aku, kalau susah, biar nggak lama-lama langsung aja kita bahas ya. Nomor satu, itu paling gampang. Harusnya, soal nomor satu. Inputnya, sebuah mobil memiliki dengan bahan bakar bla 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 bla. Bitnya 3 bit. 3 bit ya. Kita sebutlah, misalkan, sebutlah apa ya, ABC. 00 berarti kosong, 00 kosong, 111 penuh. Bahan bakar hampir habis dengan, oke, outputnya L. L. Tingkat bahan bakar berarti driver ke bawah. Oke, jadi ini soalnya mengatakan eh, ini itu bakal jadi bilangan apa ya, bilangan desimal, enggak bilangan biner. Bilangan biner, input L sama dengan 1 ketika kita perlu lihat nih situasinya apa aja. Kan tadi dia bilang 3 level terbawah ya. Berarti ketika 000 001 010, ya kurang lebih gini lah. Harusnya ya, harusnya. Oke, ya udah gitu doang. Ya ini mah, ya udah. Kombinasi, ya ini udah gitu doang. Terus tabelnya gini. A, B, C, ini L, 111. Ini kalau kalian lanjutin, tapi nggak ngaruh, misalnya 0. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Harusnya ini udah benar sih. Kalau nggak ada, lanjutin ya. Kita tinggal bikin sirkuitnya, pakai POS aja. POS, apa sih? Sum of product. Kita yang nolin dari A aksen, B aksen, C. Ini aja lah. L sama dengan A, B, C, ditambah A, B, terus C, ditambah A, aksen, B, C. Gini. Ya udah gitu doang. Ya udah. Kalau kalian perhatiin, ini A-nya bisa kita keluarin semua. Bisa B, C, ditambah B, aksen C, ditambah B, C, aksen B. Kalau kalian perhatiin juga, ini itu NOR. Kenapa NOR? Ya udah, coba aja kalian bayangin. Kalau BC itu nanti dia jadi satu. Kalau misalkan nggak, maksudnya kalau 00 dia jadi satu. Kalau 01 dia jadi satu. Kok NOR sih, bukan NOR. Apa ya? Karena aku lupa lagi gerbangnya. Bukan NOR, bukan. Ah, NEN, NEN. NEN. Not N yang benar. Kan kalau kalian tahu truth table-nya N itu kan 00 BC lah. Kan truth table-nya N itu kan dia jadi gini kan. 001. Kalau kalian perhatiin, ini itu kebalikannya. Itu kebalikannya. Output. Itu 1110. Karena dia sum of product. Itu kurang lebih. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada langsung aja. Kita simpulkan. L itu A, terus B, NAND, C. Itulah kurang lebih. Oh, ini adalah cara yang bisa dibilang nggak terlalu konvensional atau tradisional ya. Bisa jadi taunya pas ujian nggak dibolehin gitu pakai NEN, cuma boleh N sama OR. Ya udah, cara alternatif. Ini enggak, harusnya ini yang disebut alternatif. Ini yang utama itu harusnya kayak gini. Langsung aja kita sederhanain jadi gini. Tambah B aksen C, tambah B C aksen.
Ini tuh sama aja kayak gini. Nah, kalau aku kalau aku ada yang kurang jelas langsung aja tanyain ya. Kita bisa nambahin B, C aksen, B, B aksen, C aksennya di akhir. Karena sama aja kalau ditambah. Kenapa demikian? Ya biar bisa aku sederhanain. Misalkan ini jadi ini kan jadi apa namanya? B aksen, terus ini C aksen tambah C, ditambah C aksen, ditambah B aksen. Di mana ini tuh kalau kita sederhanain, aksen dikali B aksen ditambah C aksen. Tuh, sebenarnya sama aja ya. Sama-sama sederhana sih. Jadi, ya sudah lah. Kalau kalian bikin logic gate-nya, ya dari kiri dulu deh. Berarti kalau ini, A, B, C, A, B, C. A-nya kita invertkan. Woi, siapa itu yang ketawa? Bajingan. Siapa itu yang ketawa? Hei, mengganggu sekali. Azim, Azim. Aduh, sorry guys, sedikit hambatan. Kok saya jer? Siapa lagi? Lah, apa? Pakai soundboard. Nah, Udah. Saya tidak tahu ya. Saya melakukan asumsi tadi. Ya udah, kalau kayak gini, berarti kan gerbangnya gini ya. So, set, 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 terus ini L. Kalau yang cara ini A, B, C, ini B ditambah ini invert kan dulu, set, 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 ini jadi OR, ini jadi N, ini L. Ya, sebenarnya kalau ditanya lebih efisien yang oh iya, lupa guys, hampir aja. Ini harus invert dulu. Eh, apa sih? Apa sih ini? Ya, itu. Kalau lebih efisien jelas yang kiri yang lebih lebih murah karena transistornya lebih dikit. Tapi kayaknya yang kanan juga bisa diterima lah harusnya ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Aku hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, nggak makanya, ada. makanya. Oke, Safarudin Alitopan, apa pertanyaannya? Tadi yang ditambah B B not C B yang itu tuh yang hijau Ya itu ini, karena nol ya. gini, kalau kalian perhatiin ya, eh, ini kan beda apa ya, kayak unik itulah. Ya aksen itu salah satu doang. Itu apa ya? Jadi ini tuh dikelompokkan gini, terus ini gini, ini ya. Kalau misalkan BC aksen yang nggak aku tambahin, ya nggak bisa kita silang-silang kayak gitu. Itu sih gimana? Apakah menjawabnya kurang menjawab ya? Intinya ini aku tambahin karena sebelumnya udah ada ini yang bisa membantu 2 kali. Itu aja intinya. Tapi itu berarti yang hijau tuh nol kan sebenarnya. Jadi gak ngaruh ke itunya atau gimana? Bukan nol ya. Yang hijau ini kalau ditambah itu nggak ngaruh karena sebelumnya udah ada. Jadi Oke. makanya nggak ngaruh dia. Kalau misalkan yang tadinya nggak ada kita tambahin, nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh gitu. Oke. Terus mau tanya lagi. Itu Yuk, eh yang not itu emang harus gitu atau bisa buletan di pas masuknya aja? yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang yang kanan kanan, yang A not B itu harus pakai segitiga gitu atau boleh buletan aja di yang inputnya nanti? Kayaknya pakai segitiga deh. Soalnya setahu kalau bulatan itu bulatan ke kabel ya. Itu menandakan ya udah kayak ada sebuah input atau output gitu, bukan sebuah not. Katanya aku ya aku tahunya segitiga doang ya. Koreksi kalau salah. Oke, makasih ya Oke, Kenzi. Gate maksudnya kan siapa? bulatan di gate-nya. Bulatan di mana?
Jadi sebelum masuk ke gate tuh dikasih buletan gitu Sebelum dan masuk, nandain note. sebelum masuk ke, oh iya, sebelum masuk ke gate, benar-benar itu juga bisa. Nah, Misalkan gini ya, misalkan gini ya, ini gini gitu. Nah, itu juga bisa sih harusnya. Tapi nggak tahu ya, aku sih lebih prefer segitiga bulat karena lebih enak dilihatnya. Kalau misalkan, kalau ya enggak sih. Karena kalau misalkan buletan di belakang gate ya, itu biasanya cuma bisa dipakai sekali doang. Gimana kalau kita mau ada input note lagi di gate lainnya? Nanti kita gambar bulat lagi. Dan itu ya mungkin nggak membingungkan buat kalian, tapi buat aku lumayan membingungkan. Jadinya aku biasanya mikirnya biar lebih efisien note di awal, terus sisa semua gate-nya itu biarin gate and or, nor, x nor biasa. Tapi terserah kalian. Terserah kalian yang senyaman mungkin. Ya udah, aku nggak mau terima pertanyaan lagi karena kita mengejar waktu. Lanjut nomor 2. Aku batasin dulu. Ini kayaknya nggak bakal aku share karena kalau aku share SPDF ini apa solusinya nggak muat ya entah kenapa. Kalau di OneNote. Lanjut nomor 2. Ada, oke, bilangan terdiri dari 3 buah bilangan. Hmm, ini pakai komparator yang jelas karena yang membandingkan ada 3 input. Sebut aja A, B, C lagi ya. Ini masing-masing 8 bit. Berarti masing-masing juga terdiri dari A0, A1 sampai A7, B0, B1 sampai B7, C0, C1 sampai C7. Kita membandingkan mana yang paling kecil. Oke, ya ini gambar diagram komparator biasa sih. Yang udah aku jelasin di video lainnya. Yang udah aku jelaskan di video lainnya ya. Jadi aku nggak bakal terlalu mendalami. Intinya itu bakal ada kayak gini. Ini itu bakal saling terhubung sama komparator lainnya. Jadi gini deh. Ini itu bakal menghasilkan output 2 kali ya. Kayak set 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 set. Ini A0, ini B0, ini A1, B1, A2, B2. Ini bakal kita lanjut sampai A7, B7. Tiga kabel ini apa? Ya, kayak biasanya, misalkan gini, A sama dengan nol. Oh, gimana ya? Bukan A sama dengan nol. A less than B, A equal B, sama A greater than B. Kalau kalian lihat PPT-nya Pak YK, itu artinya LTX sama GT, itu less than equal sama greater than. Ya, biar sederhana nanti aku ganti gini aja lah. A kurang dari B, A sama dengan B, A sama dengan C. Nah, kok A sama dengan C sih? Paling besar dari B. Ini tuh kurang lebih rangkaian kombinasional di dalam bloknya itu sama ya. Aku nggak ya ya udah aku jelasin lah. Aku bakal jelasin buat yang pertama sama yang kedua doang. Karena sisanya itu bakal mengikuti. Kalau yang pertama ya, A0, B0, mana ya? Kalau A0 sama B0 berarti ini deh. Gua agak ngeblank kan sudah malam. Mohon maaf. Jadi kan kita membandingkan kalau misalkan, bentar ini aku bikin dulu tabelnya dulu deh. Set, satu, nol, nol, satu, nol, satu, nol, satu, satu, satu.
kan dia bakal ada dua ya, ada tiga input. Yang sinilah. A kurang dari B, A sama dengan B, A lebih besar dari B, berarti ini 100, ini enggak ini 100, ini 100, berarti ini B-nya lebih besar ya. Berarti ini 100. Kita menginginkan output begini, ya sudah, tinggal pakai sum of product. Kalau A lebih besar dari B itu 1. Ya ya kau, silahkan. Siapa tuh yang interupsi? Hei, siapa itu yang interupsi tadi? Hei, jawab aku. Tidak berani dia. Baik, aku lanjutin. Ya udah ini kan dalam logika ini kita bisa menyimpulkan ya. Ini pokoknya ujung-ujungnya ya. Di transisi ini tuh nggak bukan transisi. Ah, di transisi ini kan juga ada tiga inilah ya berarti. Nggak salah. Terus, ah, oke. Ini kurang lebih di dalamnya itu isinya gini. Kalau misalkan dia itu nerima A, ya udah deh. A sama dengan B ya. Dia kan bakal satu kalau AB-nya sama-sama 0 atau AB-nya sama-sama 1. Ini itu logika dari gerbang XNOR atau exclusive OR tapi yang diinvertkan. Kurang lebih grafiknya itu kayak gini. Ya, ini tinggal masukin aja dua-duanya ya. Ya, ya kan gitu kan? Ya. Terus kalau misalkan A kurang dari B, itu kita kalau ketika A nolnya 0, set, 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 dan eh, ketika A nolnya 0 sama mana sih? Ketika B-nya 1, berarti gini, set, set, tuh. Ini nanti dia bakal lanjut memanjang ke sini. Tapi nggak langsung. Nanti bakal ada OR-nya di sini. Enggak. Gimana sih? Ya udah ntar dulu deh. Ini pokoknya simpen dulu lah. 0 lebih kecil dari B, 0. Ah, kalau yang satunya, ya itu kebalikannya. Berarti B-nya yang di B0 yang kita invert, terus kita N-kan sama A0 yang masih 0. Ini kan berarti A0 lebih besar dari B0. Gitu, kurang lebih. Ini, ya intinya gini deh. Ini tuh bakal memanjang ke sini. Ini bakal memanjang ke sini. Tapi ini nggak memanjang ke sini. Itu salah. Aduh, ini aku punya. Kenapa ulang-ulang lagi? Ya udah langsung aja lah. Ini A1, ini B1. Dia kan sama kayak sebelumnya ya. Logikanya masih sama. Tapi syaratnya itu eh misalkan ya untuk A0 B0 kan harusnya gini kan normalnya ya. Nah, ini. Kan normalnya itu gini ya. A0 lebih kecil dari A0 lagi A1 lebih kecil dari B1. Nah, sebenarnya kalau ini yang blok ini itu kan bakal berjalan setelah blok belakangnya itu yang ini, gitu kan. Kalau yang ini nanti bakal putus, ini bakal putus. Makanya itu yang ini nantinya bakal bercabang ke sini. Jadi gerbang N-nya panjang tuh. Baru udah, ya udah kayak gitu. Dan ini juga bakal kepake lagi di membandingkan A1 sama B1-nya. Dia jadi gini, eh, kan gini kan. Aduh, ini agak membingungkan, tapi semoga kalian paham ya. Kalau enggak langsung tanyain aja.
Kalau kan normalnya kayak gini ya. Set, 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 set. Ini A1 sama dengan B1. Iya kau. Iya kau. Siapa tuh yang interupsi tadi? Aduh ini. Serius lah. Siapa tadi yang interupsi? Nggak mau nanya, kirain mau nanya atau apa. Nggak ada. Ada yang tahu nggak siapa? Aku nggak lihat Discord tadi. Nggak ada ya. Oke, lanjutin aja. Jangan iseng kayak gitu lagi mas atau mbak. Ya intinya yang A sama dengan B1 itu harus diselingi sama N kayak gini lah. Biar dia bisa lanjut ke gerbang apa ya blok selanjutnya. Intinya gitu aja sih. Ya intinya gitu aja. Dan ini bakal berlanjut polanya sama ke blok-blok ke depannya. Kayak ini kurang lebih sama yang bawahnya. Dia harus nerima masukan dulu ya. Jadi dia bakal kayak gini. Set, terus ini bakal kayak gini. Nah, ini enggak, bukan. Ini bakal di N3 input. Set. Nah, yang perlu diperhatikan, ya, salah. Ini bakal kita orkan karena kita tuh menyimpulkan A lebih kecil dari B kan hanya ketika salah satunya terpenuhi syaratnya ya. Terus yang bawahnya juga sama, bakal ini kenapa ada ini ginilah. Enggak, sebenarnya ini tuh nanti bakal lanjut ke sini. Ini juga gitu kurang lebih, salah. Ini bakal lanjut ke sini. Itu gambarnya jelek, sorry. Ya, tapi di sini aku cuma menjelasin. Kalau mau yang lebih jelas lihat video lain. Nah, setelah misalkan ya, ini tuh belum selesai. Kita tahu ada A kurang dari B, A sama dengan B, sama A lebih besar dari B. Kita perlu membuat diagram blok lainnya. Ini tuh bakal terbagi dua nanti. Bakal dibagi dua. Di mana blok diagram yang pertama itu kita membandingkan A sama C. Blok diagram yang kedua membandingkan B sama C. Ini blok yang pertama kan yang kita yang diminta itu kan ketika eh, apa sih dalam dokumen Datapad bilangan terkecil berarti ini bakal mengarah ke sini kurang lebih kalau ininya satu ya nah inilah nanti kurang lebih aduh aku juga bingung ya pokoknya kalian rancang lah nanti sebelum rangkaian kombinasionalnya sedemikian rupa jadi blok diagram yang A sama C komparatornya itu ini komparator itu bakal jalan ketika A kurang dari B atau A sama dengan B. Terus kalau yang B sama C itu berarti yang ini. Gitu. Ya nanti gimana ya? Ya udahlah ini aja lah. Aku bakal kasih contoh blok diagram yang apa namanya? Gimana ya? Jadi nanti ini blok diagram yang pertamanya bakal ada bukan apa ya panahnya itu bukan cuma tiga nanti, tapi ada empat. Yang satu kan ya inilah A less than C ini biasa juga A equals C ini A greater than C sama kayak biasanya yang perlu kita perhatikan itu yang ini jadi pas dia masuk itu kan normalnya gini ya nol C nol terus ini ada sesuatu kita tuh harus masang ada yang dari sebelumnya gimana ya pokoknya gini aja lah biar enak gini aja kita orkan ini kita or terus dia masuk ke dalam diagramnya entah sebut aja variabel apapun lah sebut aja D gitu jadi pas D masuk itu bakal di N kan sama ini pokoknya ujung-ujungnya itu nanti ini menghasilkan output sesuatu ya di sini tapi nanti bakal di N kan sama D-nya gitu karena kalau D-nya nggak ada berarti nggak jalan sama kayak yang ini kurang lebih
Bedanya ini nggak usah pakai or, langsung aja. Ini juga sama ya. Ya udahlah, itulah. Wah, aku bingung banget nih jelasinnya gimana. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau nggak ada aku lanjut nih. Oh, aku mau tanya, mau tanya. Ya, Saparudin Alitopan. Yang mana? Eh, itu yang A sama dengan B itu kenapa jadi XNOR? Nah, sembarangan B kenapa jadi X0? Oke, X0 itu, nah gini deh. X0 itu logiknya gini. Misalkan AB 0011 0111 ini, nah XNOR, exclusive not or. Oke, panjang. Tapi intinya exclusive or itu kan ketika hanya salah satu doang, ini baru satu. Ya, ya udah. Sekarang kita invert dengan not. Ya udah, berarti ini nol. Sisanya satu satu, berarti ini satu nol nol satu. Sesuai nggak? Sesuai. Udah gitu aja. Paham, paham, paham. Makasih. Baik. Ada lagi nggak yang mau nanya? Sebenarnya kamu Boleh, boleh. boleh dong. Ya, apa Mas? Bukannya ini ya, Bang Dikta tuh waktu itu bilang kayak logic gate kayak XNOR atau XOR tuh nggak wajib maksudnya nggak wajib Emang diimplementasi. emang nggak wajib. Ini kan aku biar mempermudah aja. Ini ah, apa ya? Kalian boleh make, aku ya, kalau kalian kebingungan make Xnode atau yang logic gate unik-unik, boleh. Kalian misalkan ya udahlah, aku kasih contoh. Ini pakai gerbang hanya murni pakai gerbang not and atau or ya. 1001. Ini kan kalau kita apa ya? Ini L misalkan L, kalau kita pakai SOP biasa kan A aksen B aksen sama AB. Ya udah, kalian bikinlah itu di A. Enggak deh, ini aku dalam konteks ke bawah lah ya. Ini kan gini kan. Ini B. Terus ini juga gini, ini gini. Ya, boleh. Ini juga sama. Kayak ini juga sama ini. Kurang lebih nanti hasilnya menghasilkan hasil yang sama. Tapi ya terserah kalian. Aku sih lebih memilih yang bawah ya, karena dia cuma pakai satu gerbang. Jadi lebih gampang gambarnya. Sedangkan yang ini pakai satu, dua, tiga, empat, lima gerbang. Itu emang nggak wajib, emang nggak menambah nilai apapun. Tapi aku lebih suka satu karena cepat. Itu Hazim apakah menjawab? Sama, Baik, baik. sama saja. Udah, aku lanjutin. Tidak lagi menerima pertanyaan. Wah, panjang juga ternyata. Hmm. Ini nomor tiga. Oke, nomor tiga lebih gampang lah. Optimasi, optimasi, optimisasi kayaknya maksudnya. Pokoknya 4 input. Aduh, aku udah lupa lagi K-map. Nggak apa-apa, kita coba gambar dulu aja. Ada 4 input. Hazim, bantuin saya Hazim. Kalau 4 input itu gimana Hazim? Guys, kita taruh. Hmm, Wah, aku mau lihat PPT dulu. Hah, apa? benar. Bentar guys, saya mau lihat PPT-nya dulu ya. Aduh, next lagi down lagi. Siapa sih itu yang dari tadi? Bebek-bebek mulu udah. Bentar dulu. Seingat aku itu bakal ada kayak gini. Bentar. Ada yang tahu nggak F ini siapa? Syauqi Mujadid ya ini ya. Wah, bangke. Ternyata iya. Udah kita di Syauqi Mujadid ternyata yang mengganggu. Nah, kita aja lah. Mengganggu dia. Aduh, aduh.
Seperti guys, kalau yang ingat tolong kasih tahu secepatnya ya, biar bisa membantu saya. So aku kalau misalnya itu tinggal urutin aja kan. Ya gimana tuh? 00, 01, 11, 10. Jadi Atasnya kalau sama ini bawahnya. enggak. 00. Hmm, Nol. Iya kan? Enggak, Bukan. jadi yang bagian ini tuh gimana? Bagian ininya. Nah, itu yang atasnya 00, 01, 11, 10. 00, Dua input 01, kan? ya. Oh, Jadi 00, 01, 11, 10. Kalau bentar. setahu aku gitu. Kalau dua Berarti input. gini nggak sih? Ini kan 4 input ya. Berarti A, B, apa aja 00, terus 01, 00, 01, terus 10. 1, 11, 11. 1, 1, 0. Gini berarti. Iya, Ya, oke. setahu aku gitu. Berarti yang ini kurang lebih sama ya. Harusnya sama kan? Harusnya ya. C aksen B, C, D, C, D aksen. Gini ya berarti ya. Iya kan? Ya harusnya. Kalau kita masukin ini A aksen, B, C aksen, A aksen, B, C aksen, A aksen kan ini A aksen ya. B, C aksen. Berarti dia satu-satu gini ya. Iya kan? Iya nggak sih? Bener nggak? Iya, iya. Oke, Benar-benar. A, B, C aksen, D aksen. Berarti dia satu di sini. Ya nggak? Ya benar lah. Asumsi. A, B, D. A, B, D. D-nya don't care. Berarti gini. Sisanya nol semua. Nah ini gimana habis itu? Ada yang ingat nggak? Apa ini dibulatin ya kalau nggak salah ya? Bulatin 4 gini ya? Ya nggak sih? Nah terus habis dibulatin diapain? Oh iya, lihat polanya. Bisa dicoret, Apa-apa? Sorry, yang ngomong nggak kedengeran suaranya. dicoret yang bisa dicoret, habis dibuletin. Oh iya, iya benar-benar. Yang bisa dicoret ini kan berarti A sama D. Berarti sisa B, C aksen. Iya nggak? Iya nggak? Ya nggak? Iya kan? Kenapa ya? Lihat aja. Yang bisa dicoret itu yang berpasangan. Kayak ini nih. Ini aksen. Begitu kita bisa nyoret A-nya, lalu ini ada D, D aksen. Kita bisa nyoret D-nya. Jadi sisanya B, C aksen. Ditambah yang nyimpil satu ini A, B, C, D. Atau kalau mau kalian singkat, ya bisa bulatin gini sih. Atau diagonal, diagonal bisa nggak sih? Ntar dulu. Enggak. Nggak ya, cuman Enggak atas, nggak sih? cuman atas bawah sama kotak ya. Sama kotak bulat. Ah, Bulat. Oke, ya udah kalau gini kita bulatin. Jadinya, jadinya itu ABD. Ya, ABD. Kok ABD sih? Iya kan ABD, ABD. Oke, begitu guys. Ntar, ABD kan jenis tuh. Oke, ya kurang lebih gitu. Ya ini sebenarnya harusnya paling gampang ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Alhamdulillah. Kita lanjut. Nomor 4. Ini yang lumayan membingungkan juga. Aku lupa. Ini adalah sebuah delete. Kayaknya aku gambar di sini aja deh. Karena ini nggak ada hitung-hitungannya. Apa fungsi rangkaian? Hmm. Clock reset. Gunakan assign state. Ini kalau melihat soal itu sebuah FSM ya. Nah, tapi FSM aku nggak baru tahu FSM kayak gini di dalamnya.
Hmm, hmm, hmm. Satu orang bantu aku sekarang. Ayo, ada yang bisa bantu nggak? Please lah, tolonglah. Astaga. Aduh, astaga. Ada yang bisa bantu nggak? Azim, Azim. Kenapa? Bantu ini. Gimana nih? Ini FSM kata soalnya. Tapi apa yang FSM dari ini? Aku taunya FSM itu kan gini ya. Coba aja itu assign state dulu, bikin tabel kebenaran. Oke, bikin tabel kebenaran. Hmm. Tapi, oke deh, oke. Oke, oke, oke. Berarti, hmm, nggak gini, gini, gini. Coba kalau katamu kan bikin, itu kan ya kita lihatlah ada 4 state. Berarti kan ada yang harusnya ya. Idealnya itu ada S0 sama S1 kan. Iya kan? Idealnya ada S0, S1 sama ini inputnya itu apa sih? Kita lihat inputnya itu ada W. Kan nanti menghasilkan N0, N1 sama outputnya. Nah, S0, S1 di grafik ini tuh yang mana? Apakah yang ini? Tapi kalau misalkan ini jadi S, dia hanya ada satu. Gimana Mas? Bantu saya Mas. Siapapun bantu saya tolong. Hmm, Bentar. Science state itu apa sih, Ken? Apa? Science state itu apa? Science state itu ya kalau di FSM kayak gini deh. Kan di FSM biasanya gini kan. Kayak ada bulat-bulat. Ya pokoknya ada 4 bulatan lah. Ya kan ini entah panahnya. Ya panahnya gimana lah tergantung soalnya. Jadi ini kan state 0, state 1, state 2, state 3. Berarti dia sign state-nya ya 00, 01, 10, 11 gitu maksudnya ini maksudnya gitu sih. Untuk state A, B, C, D oke. Kita dapat clue lain. Ini tuh A, itu B, itu C, ini tuh D. Oke, kita tahu dua hal itu. Pertanyaannya, panahnya itu gimana di FSM ini? Kalau kata aku, bentar pusing deh kata. Bikin tabel terus itunya gak ada S1 S2 gak jadi deh. Gak jadi. Tabel, itu nggak ada satu S2. Benar sih tadi kayaknya tabel kebenaran tapi gak tahu gimana lagi. Oke, kita pelan-pelan dulu deh. Eh, yang aku Itu ada tangkap 2 input nggak sih? dia dua input, gue sama riset. 2 input. 2 output nggak sih? Mana dua output ini? Duanya cuma satu. Y1. Awas, ini. Oke, kayaknya aku baru mendapat ide, nggak tahu. Jadi ketika S0 atau ini deh bulatan awal ya A 00, dia itu bakal berpindah ke stage selanjutnya kalau W sama dengan satu. Ya nggak sih? Kayaknya iya deh. Aku nangkapnya gitu. Terus kalau riset dia bakal balik lagi ke sini. Lalu kalau di C
Kalau kalian lihat, dia itu bakal kurang lebih sama ya. Kayaknya sih sama deh. Ya, dia bakal W di sini. Oh iya, yang di B ya. Di state kedua kalau dia udah naik, kalau dia di reset, dia bakal balik lagi ke awal sih harusnya ya. Karena ya lihatlah, resetnya masih di sini ya. Terus dia naik. Bentar. Ya kayaknya. Jadi ini deh. Kalau dia di state 1 ya, ketika W-nya sama dengan 1, yang bakal gini. Bakal gini. Pas clock-nya nyala, dia bakal naik ke sini. Itu state 2. Bentar, bentar. Ini aku bingung sendiri nih, sabar-sabar. Ini aku jadi bingung sendiri. Eh, Mana ya? Kalau awalnya kan W-nya 0, apa clock-nya jadi sebuah input ya? Miriandran. Kalau clock-nya bisa kita jadiin panah nggak? Nggak kan harusnya. Enggak. Nggak, nggak. Gini deh. Kayaknya gini deh. W, R, aksen, W, aksen atau R. Lalu itu yang paling masuk akalnya ya di awal-awal. Ya sebagai sebuah apa ya mesin lah. Dia bakal ke stage selanjutnya kalau nggak di reset dan tidak dan input yang kita harapkan itu dalam konteks ini 1 ya. Ini kalau ketika 1 terus clocknya lagi nyala dan ininya 0 nggak di reset. Oh ini udah buletan ya. Iya bener. Dan ketika resetnya 0 ini ada buletan. Dia bakal ke stage selanjutnya. Oke. Dia bakal ke stage selanjutnya. Oh, gitu, gitu. Aku baru ngeh sesuatu. Jadi S0 sama S1 di soal ini itu sama dengan Y1 sama Y2. Y kecil ya, bukan Y besar. Kalau kalian perhatiin ini. Jadi ini nggak ada output di sini, nggak ada output, hanya ada state assignment apa ya, gitulah. Jadi dia lihat kan dia bakal Y-nya 1 kalau hmm, Y-nya 1, Y1-nya 1 nih. Y1-nya 1 kalau resetnya 0 dan kalau W-nya 1. Kalian lihat. Next. Di state 2 bakal pindah ke state 3 kalau apa? Kalau Y2-nya 1 dan Y1-nya 0, berarti kan ininya harus 1, ininya harus 0, atau hmm, bentar, bentar, bentar. Kalau ininya udah 1, secara otomatis ini bakal 1 juga. Ini bakal 1 juga. Karena ini kan ini dia bercabang ini kan otomatis bakal 1 juga ya. Dalam konteks clock-nya. Ya udah ini bakal langsung panah aja sih. Udah nggak ada input apa-apa lagi sih harusnya. Pas di ini. Ya nggak? Bener nggak? Miriandran. Apakah benar? Eh, tapi Nah, ini. kalau ada restart Bentar. ini sorry, Enggak. Berarti ini B11. Kalau ada restart apa tadi?
Kalau ada riset itu suatu input juga nggak sih dari B ke C atau ke D? Jadi ya, dia jalan kalau R aksen aja gitu. Iya. Oh ya, kalau ini berarti masih dalam WNR aksen ya. Gini juga, berarti gini. Harusnya. Nah, terus pas dia lagi proses naik, terus tiba-tiba pas di B nih. Misalkan gini, ini belum sampai ya, ini misalkan putus gitu di tengah jalan ini. Terus diri saja dinyalain. Dia bakal ke sini ya berarti ya? Ya nggak? Ya nggak, Mas? Ya, iya, Oke. iya. Nah, kalau di D ya, misalkan dia udah jalan nih. Terus tiba-tiba risetnya dinyalain semuanya. Terus tiba-tiba risetnya dinyalain semua. Dia bakal kemana? Bakal ke awal juga nggak sih, Mas? Iya nggak? Oh enggak. Bentar. Sebentar. Kayaknya ya, ini tuh bukan W aksen tambah R, tapi ini tuh R. Ini juga R biasa. Jadi dia nggak peduli W-nya itu, kita, gini deh, kita asumsikan R itu jadi prioritas. Jadi dia nggak peduli inputnya 1 atau 0, dia bakal ke situ. Bakal, ya berarti ini kurang lebih gitu juga lah. Ini R juga. Begitu mungkin. Nah, pertanyaannya, kalau di D, misalkan nggak R-nya nggak dipencet, ya udah, dia putar lagi ke dirinya sendiri. Nah, terakhir, terus state yang C, ini 1 0 itu dipakai ketika apa, Mas? 1 0 berarti, eh kan tadi gini ya, 1 0. Skenario yang, hmm, hmm, 1 0 itu dipakai ketika apa? Ketika Y-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Enggak, kebalik. Sama dengan 1, Y sama dengan 0. Nah, itu bisa terjadi karena apa? Satu-satunya hal yang aku kepikiran itu, kalau ini dipencet reset duluan, reset kan ini prosesnya gini ya. Jadi ini udah sampai nih, jadi udah jadi 0. Tapi di sini tuh masih kayak ada bekas-bekasnya, ada 1 gitu. Jadi ini masih jalan. Ini juga belum nyampe atas. Jadi ini masih 1 juga. Itu ada situasi yang aku kepikiran kalau kalian main Minecraft itu repeat kan repeater ya. Ada redstone terus nyampe repeater pas dimatiin repeaternya nggak langsung mati. Repeaternya masih ada delaynya dulu ya gitulah. Kalau di Minecraft kayak gitulah. Ini masih belum nyampe. Oh, berarti gini. Gini berarti. Gini. Ini ada C 1 0. Kalau D-nya misalkan kita pencet reset ya, dia bakal ke sini dulu, di mana IS-nya udah mati, tapi dari C dia bakal langsung ke sini. Karena ya udah semuanya udah mati gitu kan. Tapi dia nggak langsung ke awal karena masih ada bekas-bekas sinyal, kurang lebih ya bahasanya sinyal kali. Dia bakal ke C dulu. Ya gitu guys. Apakah kayaknya itu jawabannya? Aku nggak tahu karena nggak ada tadi jawaban. Tapi ya udah gitu aja. Ntar kalau misalkan dia R-nya tiba-tiba mati ya, hmm, nggak ada gini deh kita evaluasi ulang. Kalau dalam konteks ini, kalau R-nya tetap berjalan, dia bakal ke sini kan. Tapi kalau R-nya tiba-tiba mati, misalkan dia gimana ya? Hmm, misalkan dari sini terus kan berarti ini jadi 1, jadi 1.
naik. Ini sesaat jadi 0 lagi, terus jadi 1. Tapi asumsikan itu berjalannya terlalu cepat sehingga clocknya nggak bakalan ngeregister itu. Itu hanya asumsi. Tapi kalau misalkan kita matiin R aksennya, oh enggak, ya kalau misalkan kita matiin R-nya ketika itu berjalan, jadi dia masih satu-satu ya. Oh, menarik. Berarti dia bakal balik lagi ke sini. Kalau R-nya tiba-tiba kita matiin. Nah, apakah W berpengaruh di dalam state yang tadi, yang hanya jadi bekas-bekas ya? Ini masih jadi bekas. Ini masih belum sampai. Apakah kalau misalkan W-nya kita putusin, seputus mati ya ini pasti mati, pasti mati. Oh ya udah, berarti mau W-nya mau nggak di reset, mau di ya udah, berarti ini gini. Begitu kurang lebih ya. Ya sebenarnya nggak perlu ditulis sih harusnya, karena dia udah mencakup ya. Oh nggak gini-gini, perlu ditulis deh, salah-salah. Ini W aksen itu kurang lebih begitu teman-teman. Kan kalau WR aksen ya berarti ya. WR aksen berarti kan dia pindah, R-nya ada, WR aksen ada, terus R1. Hmm, hmm, hmm. Oh, bentar. WR. Kalau duduknya nggak dipencet ya. Oh, sini muter-muter kan. Sebentar guys. W-nya kan 1. R aksennya 0. Ini 1, 1, 0, 0. W aksen, R aksennya yang nggak ada ya. Oke. Jadi, gimana ya? Gini dah. Ini bukan R, salah. Harusnya ini W aksen tambah R. Ini juga W aksen tambah R. Kenapa? Karena setiap truth table-nya syarat FSM itu harus ada, harus terpenuhi ya semuanya. Ini juga berarti, sorry kalau jelek, tapi kurang lebih kayak gitu. Ya, ini adalah fungsi dari rangkaian ini. FSM-nya agak berantakan, sorry, tapi kurang lebih kayak gini ya. Apakah ada yang mau ditanyain dulu? Ini kayaknya yang sejauh ini soal paling membingungkan ini nomor 4. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada, nggak ada ya? Oke, kalau, oh iya, kayaknya Raffi mau ngomong tuh tadi. Mana Pi? Mungkin Aite masih pengen nanya. Ini tuh itu masih nggak ngerti pas yang di register yang bawah itu. Yang mana? Nah itu Tanah. yang bawah, yang kotak Iya, bawah, yang kotak bawah. ini, Nah itu tuh fokus di kotaknya aja, di yang outputnya. Itu ini. tuh bakal bernilai satu kalau apa? Bernilai satu kalau apa? Dia itu bakal bernilai 1 kalau ininya 1 dan kalau resetnya 0. Ini tuh, Pokoknya itu bakal bernilai satu kalau inputnya sama-sama satu kan ya ntar. iya, Itu kurang kan. lebih begitu. Terus clock-nya juga harus, ya clock kan berosilasi ya, kan gini ya. Jadi, ini fokus di rangkaian itu bukan clock-nya sih. Clock-nya itu biar, ya ini kan sebuah flip-flop ya. Jadi, ya jangan, nggak usah terlalu ngeliatin clock-nya lah. Clock-nya itu buat bikin asumsi-asumsi kayak tadi aja. Yang penting, ininya satu, ininya satu ya W-nya, dan ininya 0 karena dia ada bulatan di sini sesuai katamu tadi. Gitu, Pi.
Dan kalau Ya, gimana? tanya lagi, pertanyaan. Ini yang kan mana kan suka ngomong kayak asumsi ini belum nyampe. Itu tuh cuman asumsi doang kan, cuman asumsi mana doang. Apa gimana? Sebenarnya ya itu asumsi, bukan apa ya, bukan asumsi yang aku buat-buat sendiri, tapi ada dasarnya sih. Ini kan flip flop ya. Flip flop itu kan sesuai yang kalian tahu, eh kan ya clocknya gini lah. Anggap ini output, terus ini reset ya. Kan misalkan eh koreksi kalau salah, aku agak lupa. Flip flop itu kalau misalkan W-nya, astaga, misalkan W-nya turun nih, terus tiba-tiba dia naik. Terus ini clocknya ya, clock. Outputnya itu bakal tetap datar kan. Tapi pas clocknya naik, dia kan bakal naik gini. Tuh. Terus kalau dia turun, dia turun. Dia turun di saat yang bersamaan. Iya kan? Tapi, misalkan dia naik nih. Ini naik. Tapi dia turunnya di sini. Enggak, dia bakal tetap naik gitu. Karena clocknya udah bukan di masa dia menerima input lagi. Karena clocknya udah turun. Gitu kurang lebih. Nah, pas ini kita lanjut turun, dia baru turun di sini. Karena udah clock selanjutnya. Itu kurang lebih. Iya nggak sih? Hazim bener nggak? Benar, benar. Nah, gitu. Gimana, Pi? Aman nggak? Makanya tadi kan aku bilang ada asumsi pas dia berganti itu terlalu cepat sehingga dia nggak mempengaruhi outputnya. Yang aku maksud itu gini, ini ini kan lagi naik nih. Ini tiba-tiba turun, terus kita naikin lagi. Akan jadinya outputnya tetap sama gitu di setiap saat. Asumsi yang aku buat itu yang ini. W-nya berubah terlalu sesaat ketika clocknya mati. Terus dia naik lagi. Itu asumsi yang aku buat. Gimana? Apakah menjawab, Pi? Oke, thank you. Oke, aman. Harusnya. Last question. Sekarang jam berapa? Oke, 251. Untung belum jam 12. Soal terakhir, ntar aku mau nanya. Ini soalnya dari PPT si Bapak. Aku kalau ngejelasin ngerasa kayak buang-buang waktu. Kalau kalian masih mau minta dijelasin, interupsi aku. Ada nggak? Ken kasih lihat slide-nya, Ken. Kasih lihat Oke, slide-nya aja. saya lihat slide-nya. Enak sih. Jadi yang bagus. Bentar ya. Ini aku mati dulu dari dulu ya. Bentar, 391. Oke, ini materi bab terakhir tentang controller. Controller. Oke, bentar ya. Aku nyalain dulu share screen-nya. Controller gede. Sebentar guys. Desain RTL bukan. Ada yang punya PPT ini enggak? PPT controller. Udah dikirim belum sih sama si Bapak? Belum ya? Udah belum ya? Oh, udah deh, udah. RTL Design, Register Transfer Level Design. Bentar, iya bukan sih. Iya. Oke. Bentar, share screen dulu. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum guys? Satu orang interupsi aku. Udah. Baik. Oke. Ini, aduh. Nah, ntar aku download dulu PDF-nya. Ah, ini introduction. Pokoknya dia itu konsepnya apa ya? Menggabungkan komponen datapad sama FSM biar jadi prosesor. Nah, jadi enggak, bukan prosesor, jadi controller dan apa sih ya? Pokoknya gitulah. Bahasa susah amat. Ya ini baca sendiri. RTL design method bla bla bla. Oke, jelasin gini aja. Ini yang soda, datapad,
Sebentar. Ah, ini dia. Bentar, mana sih? Ini masih sudah ya? Oh ya, masih sudah. Ah, ini. Kan gini kan, sesuai yang kita tahu, jadi kalau mesin laser itu kayak dia menghitung waktu lasernya dari situ, kena objek, terus karena sifat objek memantulkan cahaya, dia balik lagi, asumsikan dia nggak miring dan ideal ya. Waktunya itu ideal nggak, kita nggak memperhitungkan sudut yang kecil-kecil banget, nggak kayak di fisika. Ya, di fisika juga dihilangin sih, tapi ya udahlah. Kita kan, apa ya kan, konsep berjarak ini kan dua kali distance-nya itu waktu yang dibutuhkan buat cahaya mencapai titik itu dikali kecepatan cahaya. Oke, itu basicnya gitu kan. Ya, biasalah jarak dikali jarak itu apa kecepatan dikali waktu. Ini kurang lebih. Jadi, ketika kita mencet tombolnya, aduh ini aku nggak tahu caranya annotate dulu dulu. Bentar guys. Ini streamnya aku ganti dulu deh. Streamnya aku ganti ke PDF aja biar bisa coret-coret. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Mas, itu objek. Lah, nggak ada juga. Oh, ada deh. Oke, ini. Mana ya tadi? Nah, ini. Jadi, ketika kita, mana sih? Itu objek bukan. Bukan ini. Nah, ini. Begini, kita mencet tombol nih ya. Jadi, pas kita mencet tombol ini satu, jadi terus ini tuh bakal bernilai satu juga di sini. Itu bakal bernilai satu juga. Terus kan ya kita nunggu lah ini waktu ini berjalan sampai objek ya kan. Terus nanti ini kan bakal dipantulin ke sini. Nah ini kan jadi satu juga nih. Nah terus di dalam komponen satu ini ada kayak rangkaian-rangkaian lah. Di rangkaian-rangkaian itu ada counter, ada ya enggak gini-gini. Ini kan pas ini satu di dalamnya itu bakal nge-trigger sebuah counter lah atau yang bisa ngitung di mana kalau kalian tidak tahu counter itu apa baca sendiri PPT-nya. Pokoknya counter itu yang ngitung udah berapa lama dia lewat itu. Ya, konteks ini berapa bit sih? 16 bit ya ya. Pak counter 16 bit dia bakal nambah 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 sampai maksimalnya 16 ya dalam konteks ini. Terus ini pas nyampe nyampe kan ke sini. Nah, counternya di stop. Udah di stop, terus dia bakal dibagi dua. Nilainya baru deh di output sebagai display. Kurang lebih gambarnya kayak gini. Nah, ini yang tadi ini deh. Ntar aku jelasin ulang ya. High level state machine itu kayak FSM, tapi dia itu bukan cuma nerima input satu bit, bisa nerima beberapa bit. Di state 0, lasernya mati, distance-nya masih 0 dong, karena belum ada yang diukur. Nah, terus dia itu bakal ke state selanjutnya kan, kalau lasernya satu, enggak, kalau B-nya satu dong. Ya enggak, enggak, ya dong. Kalau kita pencet tombolnya, dia bakal satu ke selanjutnya. Nih, enggak ya, dia. Nah, terus ini apa fungsinya kalau kayak gini? Oh, ya udahlah. Udah, gini aja lah. Bla, 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 bla. Ya, ini state awal gini. Terus dia ke state tambahan selanjutnya ya gini. Biar mungkin biar mempermudah aja ya. Kalau dia ke state ini, kalau dia kan harus berpindah state, itu berarti tombolnya harus dipencet. Kalau tombolnya nggak dipencet, dia bakal balik lagi ke sini. Ya nggak, iya. Terus, ya udah. Kalau kita pencet L-nya, ini kita kan tadi tombol dipencet, ya lasernya nyala. Terus lasernya nyala kan L-nya sama dengan satu. Dia nyalain sesaat doang, nggak lama. Terus langsung mati lagi ya, langsung mati lagi gitu. Itu asumsinya nggak tahu ya kenapa gitu nggak tahu. Tapi
pokoknya mana sih? Oh iya iya, gini gini gini. Jadi dia setelah nyalain laser, terus lasernya mati, kan pindah state pas lasernya mati. Nah, dalam pindah state itu dia itu bakal nunggu es, bakal nunggu datangnya cahaya. Cahayanya datang nggak? Kalau cahayanya datang, misalkan objeknya deket banget gitu, dia langsung pindah ke state selanjutnya, kayak yang dijelasin di slide ini. Nah, ini kan bakal pindah. Ada state selanjutnya di mana udah nyampe di udah nyampe di objeknya. Tapi kalau belum, ya udah dia nunggu di sini. Ini kurang lebih kayak kayak dashboard atau pengkom ya. Ada di counternya itu ditambah satu. Nah, terus masih belum ada cahaya masuk, nah, muter lagi ditambah satu lagi. Terus belum ada lagi yang masuk, ditambah satu, ya kayak for loop, terus ditambah satu terus sampai ada objek S-nya nyampe, apa ya, enggak, ada objek set set S-nya nyampe kan. Ini kan udah misalkan dapat D sama dengan 6. Terus, enggak, bukan D sama dengan D, CTR. Misalkan dapat 6 gitu kan. Ya udah dia bakal stop, bakal pindah ke stage selanjutnya, yaitu S4. Nah, di stage keempat ini kita masukin rumus jarak tadi. Hmm, masukin D sama dengan sekian gitu. Di displaynya ya misalkan berapa lah 8 atau 6 gitu. Berarti kan awalnya D CTR-nya eh, harus 16 sama 2 atau 2 16 atau 12 gitu kan. Dia bakal dibawa ke sini, D counternya balik ke 0. Karena ya kalau misalkan kita mau mencet tombol lagi kan harus ngitungnya dari awal, bukan ngitung dari yang tadi udah dapat kan. Itu terus lanjut. Oke, ini step selanjutnya. Kita udah buat high level state machine kayak gini. Kita mau bikin eh, datapad-nya. Wah, apa ini? Ya, awalnya kelihatan susah, tapi sebenarnya nggak serumit itu ya. Hmm, ya intinya gitu aja sih. Kan kita tahu ada apa ya? Nah, ini kenapa dibikin begini ya? Clear out kapal counter di register queue, di register load. Sebentar. Ini Pak Yeka udah jelasin bagian ini belum sih? Aku nggak terlalu merhatiin kalau yang kemarin. Ya, intinya gini lah. Kita masukin inputnya B sama S masing-masing satu bit. Tapi kita jangan terlalu mikirin itu dulu. Yang kita pingin itu adalah ini. D counter, terus ada proses ini, sama outputnya yang kita inginkan. Ini sama L oke lah. L-nya belum terlalu dipakai. Karena datapad itu fungsinya buat kalkulasi ya. Gini, kalau di dalam datapad itu, eh ya ini kita masukin fungsi clear. Jadi ya data apa ya, tombol kita clear terus count-nya ini kan ya kita masukin sini kan. Ya sesuai panah ini kayaknya panahnya soal agak gabut. Ini kan kita masukin sebuah komponen ini, terus ini juga kita masukin sebuah komponen ini, di mana komponen ini tuh bakal dibawa ke mana ya? Bentar, sebentar. Ini harusnya ada output lagi sih ke sini. Harusnya. Tapi kenapa nggak ada? Hmm, hmm. Oke, nggak tahu. Aku lanjutin dulu. Nah, ya ini dia. Ini dia yang aku maksud. Harusnya ini itu bakal melanjutkan menghasilkan output 16 bit ya yang tadi aku jelasin yang ini dia itu bakal menghasilkan output 16 bit yang dibawa ke sini. Ini maksudnya apa ya? Lebih dari sama lebih dari satu. Aku nggak tahu ini maksudnya apa, tapi Itu ini enggak sih? Shift apa-apa kanan. shift kanan. Oh iya, pembagi ya, pembagi satu.
Ya, pembagi dua. Jadi ini Oke, maksudnya dibagi dua, karena ini kan dibagi dua. Ya, di aren ke kanan itu dibagi dua, kalian bacalah itu yang PPT tentang sebelumnya. Dimasukin ke sini. Nah, dia kan bakal menghasilkan output D kalau ininya load, ya kan? Kalau registernya load ya. Yang ini tadi mana sih? Oh, nggak dijelasin lah. Ini apa? Ya pokoknya gitulah. Dia bakal di output D kalau ininya load, tapi ininya masih di clearnya masih nol gitu. Ya kayak kalian main game aja kan, ada load game, ada save game, ada delete data gitu kan. Ya udah. Nah, ini apa ini? What the fuck, ini apaan? Eh, yang yang kemarin merhatiin Zoom, ada yang tahu nggak ini apa, Pak? Bukannya, bukan ada yang tahu nggak ini apa? Ada yang ingat nggak Pak Yeka ngejelasin ini atau enggak? Ada nggak? Ada nggak? Apakah ada? kalau aku sih nggak merhatiin ini kayaknya. Oke, kayaknya aku ntar dulu, ini apa sih local register? Oke, oke, aku nggak terlalu paham ini apa. Kita skip dulu aja. Sorry guys, kalau yang paham silakan kasih tahu aku. Nah, sekarang ini kita udah bikin datapad-nya, kita hubungkan sama sebuah em, sebuah sirkuit apalagi ya. Jadi gini, kita ada tombol yang dimana kalau tombol yang satu kan tadi lasernya nyala sesaat, ya, ya, nyala sampai inilah. Terus pokoknya sensornya bakal masuk ke dalam controllernya. Nah, eh, ini sebuah apa ya? Nah, ini apa sih? 300 milimeter. Ini kan kecepatan cahaya ya. Clock Iya, atau maksudnya kalau kecepatan cahaya ya. Ya udahlah, gini aja lah. Aku jujur ini aku agak membingungkan ya, kenapa apakah harus pakai. Enggak sih sebenarnya ya, karena kecepatan cahaya. Tapi bagaimana pemasukannya dalam ini? Oh iya, gini gini gini. Kalian perhatiin, ini kan masuk ke sini ya. Dia kan bakal nambah satu setiap clocknya nambah gitu. Yaitu clocknya nambah dalam kecepatan cahaya tadi. Tuh. Terus di datapad-nya, enggak, yang ini mah yang ini, salah. Terus yang ini yang apa? Oh, yang ini tuh, jadi dalam 1 detik, bukan dalam 1 detik, dalam periode satu kecepatan cahaya, lasernya bakal nembak, terus tombol pas ininya udah mati, ini udah mati ya, ini udah mati, ini udah mati, walaupun tombolnya masih dipencet, lasernya langsung mati lagi gitu. Kurang lebih gitu. Itu cepet banget. Dan ya, begitulah. Terus, nah ini yang aku bilang tadi. Di register clear, di register load. Oke, sebentar. Kalau yang ini kan udah jelas ya. Ini di counter yang ini. Kalau yang ini nanti masuknya ke sini. Kalau yang clear sama count udah aku kasih tahu tadi. Kalau yang clear load yang register berarti, nah kita lihat slide dulu selanjutnya dulu. Oke, ini dia. Aduh, kenapa dia pakai ginian ya? Sebentar. Hmm, Kenapa di outputnya banyak banget ya di dalam controllernya? Sebentar guys, sebentar guys. Oke, ini udah enggak, ini udah enggak. Ah, dulu. Sabar. Oke, ya di state 0 berarti semua, salah. Oh, oke, oke, oke. Oh, oke, gini, gini, gini. Dalam ini 0,
kita itu di register clear-nya kan kondisi awal banget nih. Berarti kita itu belum mau menginput apa-apa, berarti harus kita matiin sistem datapad ini. Dan itu dibuat dengan di register clear-nya kita sama dengan ini satu. Nah, kan ini clear-nya. Kalau clear-nya satu, ya udah, ininya udah nggak valid lagi. Langsung aja gitu. D-nya bakal D-nya bakal mati gitu kurang lebih. Tapi kok aneh ya? Harusnya kan D-nya tetap sama gitu. Tapi ya udah kita bikin soal D-nya jadi gini. Nggak bisa dia. Nah, jadi kalau ininya mati, ininya satu, kan dia menunjukkan inilah dianya belum belum nggak boleh nerima apapun atau istilahnya kita matiin lah sistemnya gitu. Terus kalau kita mau mencet lasernya, kalau udah kita nyalain sistemnya di register clear-nya 0. Berarti dia dan kalau kalian perhatiin ini selanjutnya 0 semua ini. Jadi kita selama alatnya nyala nggak boleh nge-reset datanya lah, nggak boleh datanya dinolkan gitu, nggak boleh. Terus kalau misalkan tadi ya udah sistemnya udah nyala dan dia nunggu kita masukkan input, kalau di state ini di counter clear-nya yang sama dengan satu, berarti counter yang ini nih antara kita baru nyalain sistemnya, berarti ini kan satu apa eh, kita ini reset jadi nol karena clear atau kita baru selesai ngukur sebuah laser sehingga di counternya harus dinolkan lagi gitu. Itu maksudnya di counter clear. Terus kalau misalkan kita ke stage selanjutnya, ini nol semua ya. Ya udah nggak ada. Iya, dia kita kan lagi nunggu apa ya? Dia itu lagi nyalain laser ketika clock yang 300 mHz ini lagi naik. Ini lasernya nyala sesaat, terus mati lagi lasernya gitu. Jadi dia nggak bakal mengandalkan D-nya. Jadi dia lanjut ke selanjutnya ketika lasernya udah mati dan kita lagi menunggu lasernya sampai, ya udah di counter count what the fuck lah apa itu intinya inilah di counter count sama dengan satu itu berarti clocknya itu lagi aktif gitu intinya gitu aja sih. Jadi yang tambah satu tambah satu tambah satu tambah satu itu ketika di counter countnya sama dengan satu tuh terakhir pas dia udah nyampe S-nya udah lasernya udah nyampe ini berarti kan di counter clear-nya 0 kita jangan nge-clear counternya yang tadi biarin aja lah tapi di counter count-nya udah 0 jadi kayak ya udah hitungannya apa yang kita dapat tadi habis mencet-mencet atau habis nambah satunya jangan di nolin tapi outputnya ya udah segitu terus di register load-nya kita aktifin yang tadi nih di register load-nya ini kita aktifin kalau ini satu ininya bisa tembus ke sini tuh kurang lebih begitu itu pakai MUX ya BTW tapi udah ribet harusnya udah nggak disuruh lagi bikin gituan makanya itu di step 4 dan di step 4 kita udah bisa ngeluarin D-nya ketika ininya udah load ininya udah bisa enggak ininya mah udah emang bisa selalu masuk ya tapi kalau misalkan loadnya masih nol ini juga masih nggak ada apa-apa tapi ketika loadnya udah satu berarti enggak ini bukannya nggak bisa apa-apa tadi tapi masih ada data-data yang sebelumnya oke kalau ininya udah satu ya berarti kan D-nya bisa di dalam box-nya itu bisa menghasilkan data yang baru makanya disebut di register to load kita balik di counter clear-nya kita hilangin yang di dalam sini kita nolkan karena dia udah balik ya udah muter-muter lagi habis itu sampai sistemnya dimatikan begitu teman-teman apakah ada yang mau ditanyain dulu ada nggak nah itu salah satu lumayan kompleks ini
J ini siapa sih? Yang namanya J ini baru lihat ini pin. Kalau nggak ada, aku asumsikan kalian sudah paham. Nggak ada ya. Ini ntar dulu nih aku lanjutin dikit deh. Kenapa ini dihilangin? Using shorthand of outputs not assigned implicitly assign 0. Maksudnya apa dah? Eh, implement efficient as state register and logic channel. Oke, jadi lebih complete design. Dan udah enggak ya? Apa maksudnya coba? Oh, mungkin maksudnya eh apa namanya? Yang nol-nolnya ini nggak kita tulis lah di dalam high level state machine-nya. Jadi ya kita yang penting bikin aja gitu. Kayak tadi, kalau misalkan apa sistemnya baru nyala, di register clear-nya kita matiin, kita clear itu D sebelumnya kita clear. Terus kalau misalkan dia lagi nunggu tombol, ya counternya juga kita reset. Terus kalau misalkan dia udah nembak laser, counternya nyala. Ini yang tadi. Terus kalau misalkan udah nyampe, berarti counternya kita matiin, register load-nya kita nyalain. Itu. Iya gitu kali maksudnya ya. Iya gitu maksudnya. Ada yang mau nanya dulu nggak? Aku tunggu. Nggak tahu sih aku tunggu berapa lama. Ya 10 detik deh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih telah datang dan menonton. Ya, saya ngocek Yeping mengenai sistem mic. Buat yang mau nanya lagi ke depannya atau nantilah sebelum tes. Wah, bangke Hazim ya. Hazim ini tidak respect ya. Tanyain aja lah di PC. Cukup. Terima kasih. Saya akhiri video YouTube kali ini.